Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Joyce B. Masina. Kali ini saya berada di salah satu lokasi, yaitu tempat wisata Tampak. Saya mau action sedikit. Ya, cukup ganteng. Oke, baik. Ini adalah Dam Tampak. Yang mana Dam Tampak ini sebenarnya tempat rekreasi para remaja, ya para tua juga lah. Semuanya, hampir seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan untuk Anda. Di sini ada air sampai ke sana, mengalir ke sana ya. Mungkin bisa Anda lihatkan di sana. Nah, itu tempat parkir mobil ada di sana. Nah, kemudian di sana juga ada tempat pemancingan di sana. Nah, nanti kita akan mencoba jalan-jalan. Nah, di situ ada tempat bendungannya di sana sebenarnya. Itu ada air yang deras sekali. Sebagai edukasi, di tempat air itu nanti bisa digunakan untuk kincir air sebenarnya, yaitu untuk pembangkit listrik di sana. Nanti saya kasih tahu nanti. Kemudian ini ada jalan naik. Ini jalan naik ini adalah tembusan untuk ke atas. Bisa Anda lihat ketika jalan naik ini ke atas. Ini nanti Anda bisa melihat di dalamnya sana. Di dalam sana banyak barang-barang antik. Barang antik. Maksudnya di sana nanti ada pengembangan budidaya seperti ikan dan lain-lain. Nah, di sini juga ada nih ya. Selain di situ kita putar. Di sini ada tempat naik juga. Ini juga jalan ke atas juga. Ini jalan ke atas. Di sana juga ada di sana. Nah, bisa lihat di sebelah sana. Di sana juga ada tempat-tempat untuk naik ke atas. Kenapa harus dinaikkan? Karena memang namanya bendungan ya harus dinaik, harus di timbun tanah begini, namanya juga bendungan. Nah, jadi untuk debit airnya cukup besar. Dan anehnya dan yang sangat luar biasa lagi, bahwasanya di bendungan ini airnya susah surut. Walaupun kemarau panjang itu tidak surut. Jadi tetap aja eksis airnya. Atau kalau boleh kita jalan-jalan dulu ya kita ya. Oke. Sebentar. Kita jalan-jalan dulu supaya nanti kita mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Oke, sekarang kita mau naik tangga ya. Saya mau naik tangga. Satu persatu kita naik tangga ya. Saya perlihatkan tangganya dulu. Oke. Ini kita akan naik tangga. Oke. Aduh, luar biasa. Pagi-pagi olahraga. Memang kita di dalam suasana COVID-19 ini harus banyak olahraga. Ya, olahraga yang ada kaitannya. Nah, itu dia. Oke. Cukup lelah. Luar biasa. Sebentar. Saya ingin cari tempat yang enjoy. Nah, oke. Sebentar. Itu boleh Anda lihat. Nah, di sana. Oke, sebentar. Ya. Itu pemandangan yang menyenangkan. Oke, sebentar ambil napas dulu. Aduh, luar biasa. Naik sedikit aja napasnya juga luar biasa ya. Oke. Sebentar. Memang kadang-kadang melelahkan, kadang-kadang menyenangkan. Oke. Saya zoom Anda ya. Itu ada tempat ikan, tempat budidaya ikan di sana. Nah, di sana, ya. Bung Jos ingat pada waktu itu saya mengikuti rombongan DPR dari unsur pimpinan termasuk Pak Nur Sule, ketua DPR, Pak Arianto, ketua 2, ketua 1, Pak DP, ketua 2. Ke sini beserta saya. Nanti akan saya tampilkan foto-fotonya. Yang dibahas di sini adalah yang berkaitan dengan ini. Adanya Dam Tampak yang kemungkinan nanti bisa ditumbuh kembangkan untuk kedepannya. Karena dengan adanya Dam Tampak ini memang ada satu hal yang bisa dikembangkan. Di antaranya adalah dunia wisata.
Ada beberapa talkshow yang kami pandu. Dunia wisata diantaranya adalah yang berkaitan dengan satu kuliner, ya. Ada hubungannya dengan makanan. Jadi di tengah laut sana, tengah air sana bisa dibuat kuliner yang langsung nyaplok ikan, langsung bakar ikan di situ, langsung menikmati suasana air di sekitar sini. Saya pernah bincang-bincang dengan Pak Kades bahwasanya luas areal ini sekitar 300 hektar ya. Ya, kalau nggak salah, ya sekitar itu. Jadi kalau seluas itu otomatis ya luar biasa besarnya. Dan ini pantas sekali apabila digunakan memang untuk tempat wisata. Itu bisa Anda lihat airnya, bayangin air dari ujung sana ya. Dari ujung sana tuh kurang lebih kita lihat dari sini sekitar ya ada saya rasa hampir 1 kilo ya. Kemudian ke sana lihat bentangan sana. Bentangan sana kalau 1 kilo juga ada. Ya. Kemudian sampai ke sana, ya. Itu nah, bendungannya di sini gitu. Jadi bendungan airnya di sini. Nah, jadi kalau kita melihat suasana yang seperti ini, oke, kita ambil gambar sini. Ada beberapa hal yang bisa ditumbuh kembangkan. Nah, yang bisa ditumbuh kembangkan diantaranya tadi sudah saya bilang kuliner. Terus kemudian ski air, ya ski air. Karena ski air ini belum dimiliki oleh oleh daerah-daerah lain seperti di daerah kita sini belum ada yang ada hubungan ski air. Karena di sini airnya memang mencapai, memang pada dasarnya memang ya ada cara-cara diantaranya adalah bersihkan dulu tempatnya nggak begini ya. Karena di sini masih terlihat banyak, kita lihat coba situ masih banyak tunggul-tunggul ya. Tunggul itu apa? Tunggul itu batang kayu yang belum hancur ya. Nah, kita lihat ya masih banyak batang kayu belum hancur. Itu artinya nanti juga mengganggu kalau ada kegiatan wisata lain. Ya, itu hanya teknis saja sih ya. Tapi sebenarnya semua bisa dilakukan dengan baik. Ini masalah dunia wisata. Jadi tadi kita bilang apa tadi? Kuliner, makanan, ya, yang berbasis ikan, yang ada hubungannya dengan ikan di tengah laut ini. Saya rasa makannya lahap. Saya membayangkan ketika saya makan ikan di sini atau nasi di sini, mungkin pulang nggak bisa nih, kekenyangan. Luar biasa. Nah, kemudian diikuti dengan beberapa wisata lain seperti dayung. Nah, ini dia. Kita lihat nih. Ini ada. Ini kita lihat ya. Ini ada kayak perahu kecil-kecil gini. Di situ banyak perahu kecil. Nah, kemarin Bonjos juga waktu dari gardu ini gardu pos ini ke sana, itu pakai kelotok ini. Ya, awalnya takut sih, takut tenggelam gitu. Maklum, biasanya naik sepeda motor, naik perahu yang segini airnya. Betul-betul sedikit lagi langsung tenggelam begitu. Itu. Jadi kuliner, kemudian wisata ski, wisata dayung, apalagi yang bisa dikembangkan, mancing, ya, mancing juga bisa di sini nanti. Tentunya mancing yang diproses gitu ya. Nah itu. Jadi ada beberapa gabungan wisata yang bisa dikembangkan di daerah ini, tempat wisata ini. Ya tentunya kalau dengan masyarakat saya minta doanya yang kuat-kuat. Karena dengan berdoa yang kuat itu bisa merubah pola pikirnya eksekutif, terutama bupati dalam merealisasikan ini. Ini dengan doa yang kuat. Apa kita kurang doa, Pak? Ya kadang-kadang doa ini nggak nyampe gitu. Karena apapun terjadinya ini nanti, ini dukungan dari pemerintah juga. Ya selain itu memang ini sebagian katanya sudah ini dananya dana pusat sih ya, ini APBN memang. Tetapi mungkin dukungan pemerintah daerah juga wajib karena yang berkaitan dengan dunia wisata, apalagi sekarang ini kan setiap desa ini harus punya corak
punya citra masing-masing dalam pengembangan atau dalam rangka untuk mendapatkan PAD. PAD itu pendapatan asli daerah. Jadi kita ini memang wajib menggali daerah-daerah masing-masing. Kalau tanpa itu, Barito Timur itu akan seperti ini aja, nggak ningkat-ningkat gitu. Hasilnya ya itu aja, nggak ada peningkatan sama sekali. Ya kalau sudah nggak ada peningkatan sama sekali ya kita percuma. Sampai kapanpun bangunan kita ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada lebih-lebihnya gitu. Jadi dari tahun-tahun ya seperti ini saja gitu. Jadi kita tuh harus berbuat lah, berbuat. Jadi kembali lagi ke media kontrol, saya orang radio, jadi saya wajib menggembor-gemborkan kontrol saya, karena itu tugas saya, tupoksi saya adalah kontrol pemerintah dalam rangka pembangunan. Jadi saya harus kontrol banget gitu masalah itu. Nah, kalau sudah demikian, ya artinya saya harus kalau dari atas nggak bisa, saya mendongkrak dari bawah. Nah, ini loh yang perlu dikembangkan, bos. Ini loh yang harus dijalankan, bos. Dan ini loh sebenarnya yang bermanfaat untuk rakyat, bos. Masyarakat kita perlu ini, bos. Seperti itu. Ya, itu doa yang kuat tadi. Kemudian, ya mudah-mudahan pola pikir pemerintah juga lebih jeli lagi dalam menyikapi apa yang ada, karena dengan terbatasnya uang anggaran yang ada. Nah, kalau sudah demikian artinya kan ada kesinambungan PAD, uang anggaran yang ada, pembangunan yang kadang tidak merata, ya, seperti itu. Nah, ini dia. Oke, saya rasa semuanya ini belum tuntas dan kita akan tuntaskan pelan-pelan, jangan langsung begitu saja. Karena hal-hal ini tentunya banyak yang terkait, diantaranya eksekutif, legislatif juga nyambung juga gitu ya. Kemudian masyarakat juga dukungan, pemerintah desa juga harus demikian gitu, seperti itu. Ya saya rasa saya lebih senang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Namun demikian saya akan ajak Anda nanti ada informasi sedikit ke sana ya. Kita ke sana. Di sana ada tempat pemancingan dan tempat jatuhnya air. Nanti saya kasih tahu bahwa situ ada air yang bisa ditumbuh kembangkan. Sebentar. Dan nanti kita akan ke sana. Baik. Oke, baik. Kita akan mencoba jalan-jalan dulu, ya. Nah, kita lihat di situ. Oke. Situ adalah air, bendungan air. Maksud saya itu adalah tempat pembuangan air. Pembuangan air yang mana banyak sekali yang harus kita lihat di sini sebagai edukasi, sebagai pembelajaran. Karena tanpa adanya edukasi seperti ini kadang-kadang kita ini nggak tanggap loh ya, nggak tanggap. Oke, baik, pelan-pelan ya, ini pelan. Ini Bung Jos sambil jalan-jalan ini, ya, sambil jalan-jalan. Oke, sebentar ya, kita lihat ya, ada air kan, ya. Ada bendungan air dan boleh di zoom sebentar. Nah, itu dialah. Itu adalah air. Nah, gimana? Lihat, terlihat ya. Oke, kita akan mengarah ke sana. Nah, di situ nanti kita. Nah, di sana nanti ya. Oke, sebentar. Yuk, kita sambil jalan. Sebentar. Nah, tentunya dengan adanya begini, Anda juga saya ajak untuk berbuat. Setidaknya Anda berpikir bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk kuliner, untuk tempat wisata lain, atau bagaimana, ya. Nah, saya ingin mengajak Anda ini supaya nanti setidaknya kedepannya kita betul-betul punya pola yang sama, karena majunya daerah ini tergantung pola pikir kita. Kalau pola pikir kita memang maju, ya pasti kita akan maju begitu. Sebentar ya. Oke, baik. Kita di sini ya. Sip. Ini adalah kas bendungan ya.
Bendungan yang ada di sini. Kita lihat itu airnya. Dari sana asal usulnya, ya. Tampungannya adalah di sana. Sepanjang sana tampungan semuanya. Nah, dari sana tadi kita. Nah, sekarang di sini. Oke. Oke. Nah, kalau kita bicara air ini banyak sekali yang mengandung unsur-unsur yang bisa ditumbuh kembangkan. Jadi kalau kita tuh mengembangannya itu nggak maksimal dalam arti ya begitu begitu saja. Ya otomatis bagaimana kita mendapatkan PAD? Padahal ini bisa dikembangkan, bisa, sangat bisa. Jangan dibiarkan ini sampai tidak bermanfaat, jangan sampai. Ini harus bermanfaat untuk orang banyak, ya, harus bermanfaat untuk orang banyak, harus bisa menjadikan tempat yang berguna untuk orang banyak. Ya kenapa? Karena tanpa gini pun memang sudah banyak orang datang, tetapi kalau dikelola secara benar-benar, saya yakin akan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam hal ini. Oke, kita akan kunjung ke sana ya. Kita akan coba mengarah ke situ. Oke. Nah, itu dia. Itu dia adalah tempat airnya di sini. Nah ya, tempat jatuh airnya di sini. Kita lihat, oke, ya bisa Anda lihat. Oke, kita lihat ya. Permisi bang. Oke, sih. Oke, kita lihat di sini. Debit air di sini luar biasa bendungannya, sangat kuat sekali. Sangat kental yang apa namanya dengan ya semacam dunia wisata lah ya, education sebagai pembelajaran anak-anak muda, anak sekolah yang kemungkinan masih perlu tahap belajar ya seperti ini. Ini adalah bendungan tampak yang wajib dikembangkan. Ini sisa pembuangan, bukan sisa pembuangan, ini dibuang sengaja supaya airnya stabil dan tidak terjadi apa-apa. Ya, oke. Sini mereka rekan-rekan ini pada mancing, dia memanfaatkan waktunya untuk mancing. Ya, oke. Oke, saya rasa cukup ya. Ini adalah mengalir sampai jauh ke sana, sampai ke sungai sana. Saya perlihatkan Anda di sini ada tempat yang saya rasa bisa dikembangkan lagi untuk pembangkit listrik. Oke, ya. Ini secara edukasi ya. Oke, sip. Oke. Air yang percuma terbuang di sini ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Ini untuk untuk kincir listrik bisa. Ya. Oke. Untuk kincir listrik bisa ini. Dengan adanya air yang terbuang ini kan sayang kalau digunakan untuk kincir listrik. Jadi ini saya yakin kincir listrik yang bisa dipasang di sini nanti bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan di dalam sana, di dalam areal wisata. Mencukupi, insya Allah mencukupi. Itu dengan pertimbangan yang memang belum ada perhitungan, tetapi saya melihat bisa. Oke. Oke, ini hanya semacam analisa ya. Tapi ini real, bukan tidak real, analisa yang real ya. Ini. Oke, baik. Ini adalah mengalir sampai ke sana, sampai ke jauh sana. Oke, ya. Sampai ke sana dan itu sampai nanti ke sawah-sawah. Memang sudah diperhitungkan secara baik sih, tapi kita hanya memanfaatkan yang kiranya manfaat saja. Yang kiranya bisa dimanfaatkan untuk dalam hal ini. Oke. Saya kira sampai di situ dulu perjumpaan kita untuk hari ini dalam runway kita, yaitu ke salah satu tempat dam tampak, yang mana dam tampak ini banyak hal yang harus kita kembangkan, dan tentunya saya mengharap pemerintah juga lebih jeli
dalam menyikapi ini agar setidaknya eksekutif ya, Bupati ini mendukung, mendorong serta merealisasikan terjadinya Dam Tampak ini menjadi tempat wisata yang handal ke depannya. Satu aja mulaikan. Ya, dimulai satu saja itu sudah cukup. Ya, saya lihat itu Bendungan Tampak. Bendungan Tampak. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan tentunya saya Bung Jos Binyo Asena mengucapkan salam kompak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.